الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ahmad Aksan, kita akan membahas cara menenangkan hati dan pikiran agar tidak stres dan emosi. Dalam menjalani hidup, manusia seringkali menemukan berbagai tantangan dan cobaan. Apabila sudah di titik yang paling rendah, bisa jadi merasa gelisah, mudah emosi, hingga akhirnya stres. Dalam Islam, seorang umat muslim harus menjaga emosi dan perilakunya. Sebab ketika ia mudah marah, mengeluarkan kata-kata kasar, sampai melakukan tindakan yang tidak terpuji, itu tandanya hati dan pikiran sudah ditutupi oleh sifat buruk. Maka dari itu, sebagai umat muslim dianjurkan untuk menjunjung sifat ramah, baik hati, tidak mudah sombong, sabar dan ikhlas. Lantas bagaimana cara menghindari dan bisa menenangkan hati? Yang pertama, membaca istighfar. Cara menenangkan hati dan pikiran yang pertama adalah dengan membaca istighfar atau astagfirullahaladzim. Kalimat singkat ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya dapat menenangkan hati. Dengan membaca istighfar, umat muslim akan diberikan kemudahan dalam segala urusan di dunia. Apabila menghadapi suatu masalah yang rumit hingga membuat stres, cobalah untuk membaca istighfar sebanyak-banyaknya dan terus mengingat Allah, merenung bahwa cobaan ini akan berlalu dan tidak ada cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk hambanya yang melampaui batas. Yang nomor 2, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain membaca istighfar, kita juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam doa tersebut, mintalah pertolongan kepada Allah agar diberikan kekuatan, kesabaran, rasa syukur yang sangat besar bila menghadapi suatu masalah. Karena kalau kita diberikan rasa syukur, kita akan selalu tenang, akan selalu tentram dalam menghadapi masalah apapun dengan rasa syukur tersebut. Yang nomor 3, membaca Al-Quran. Selain mendatangkan pahala dan kebaikan, membaca Al-Quran juga dapat memberikan ketenangan dalam hati. Rutin membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana hati menjadi lebih damai, tenang, dan penuh keberkahan. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang dikabulkan syafaatnya dan petunjuk jalan yang bisa dipercayai. Siapa yang menjadikannya sebagai imamnya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Baihaqi dan Tabrani. Yang nomor 4, hindari perbuatan tidak terpuji. Banyak orang yang memutuskan untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak terpuji di saat menghadapi suatu masalah, seperti mabuk-mabukan, berzina, berkata kasar, dan melakukan perbuatan tercela lainnya. Hal ini bisa dilakukan demi memberikan kepuasan atau melampiaskan amarahnya. Sayangnya, dalam Islam hal tersebut malah menambah dosa karena melakukan perbuatan maksiat. Dengan begitu, sebaiknya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tengah menghadapi masalah, seberat apapun masalah tersebut, pasti ada jalan keluarnya. Rezeki, rumput, pohon, hewan yang lain sudah dijamin Allah Ta'ala. Tidak mungkin
kalau masalah kita tidak dijamin jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 5, melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang bisa dijalankan pada sepertiga malam. Bagi umat muslim yang menjalankan sholat tahajud, ia akan memperoleh kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melaksanakan sholat tahajud, kamu bisa berdoa kepada Allah untuk meminta ampunan atas dosa-dosa selama hidup di dunia. Selain itu, kamu juga bisa meminta pertolongan agar selalu diberi kesabaran ketika menghadapi suatu masalah di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Yang nomor 6, berbuat kebaikan. Cara menenangkan hati dan pikiran adalah berbuat kebaikan, sebab ketika melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, hal ini turut memberikan kebahagiaan di hati, sehingga pikiran dan hati ikut menjadi senang. Itulah penjelasan mengenai 6 cara menenangkan hati dan pikiran. Jika kalian menghadapi masalah yang berat ataupun ringan, jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sesungguhnya jika engkau menempatkan Allah dan Rasul-Nya di dalam hatimu, sebesar apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu, semua akan menjadi ringan, tenang, dan akan mendapatkan jalan keluarnya. Karena Allah sebaik-baik pembuat jalan keluar. Karena Allah Maha berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah untuk menghendaki apapun itu. Jika kita memiliki masalah dan jika Allah berkehendak, masalah itu akan selesai. Tidak ada kata mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa sebarkan video ini. Mari kita lakukan 6 hal ini agar menenangkan hati kita, sekaya apapun kita, semewah apapun kita, setinggi apapun jabatan kita. Ketika hati kita tidak tenang, tentram, semuanya akan menjadi resah, gelisah. Hidup ini tidak ada artinya ketika kita tidak memiliki ketenangan hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.